Shalom, selamat sahabat, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan CBC dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kita semuanya. Selamat sahabat, Shabbat Shalom, damai sejahtera ditinggalkan Tuhan Yesus bagi kita semua. Haleluya. Sahabat, ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat menarik dalam dunia kekristenan, yaitu kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah tentang misi Kristus, dan yang kedua adalah misi Kristen. Misi Kristus versus misi Kristen. Satu hal yang mendasar yang perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan besar antara misi Kristen dan misi Kristus. Apa itu misi Kristus? Orang mengatakan itu misi Tuhan. Orang misi mengatakan itu adalah missio Dei. Missio Dei atau misi Tuhan atau misi Kristus. Bapa mengutus anaknya, Yesus Kristus. Jadi ada yang mengutus, ada yang diutus. Itu uraian daripada unsur misi. Dan ada yang menerima utusan. Dan semua itu telah selesai. Sehingga kita boleh simpulkan bahwa misi Kristus sudah selesai. Misi Kristus itu atau misi Tuhan itu sudah diawali dengan sempurna pada zaman Perjanjian Lama. Itulah sebabnya disebutkan dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian 3 ayat 15 sebagai Injil dalam Perjanjian Lama, mengabarkan sebuah berita keselamatan bahwa keturunan daripada perempuan akan meremukkan kepala ular. Keturunan perempuan yang dimaksud oleh para penafsir Alkitab menunjuk ke depan tentang anak domba Allah yang disebut Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. So, ia telah menyelesaikannya dengan menggantikan kematian manusia yang pertama itu dengan segera memberikan sebuah pembenaran melalui simbol binatang yang disembelih. Pakaiannya dari kulit binatang dipakaikan kepada Adam dan Hawa, dan secara sempurna diimplementasikan di dalam diri Yesus Kristus sebagai anak domba Allah ribuan tahun setelah itu. Dan Yesus membuktikannya, menyelesaikan misinya dengan sempurna dengan kematian Kristus di kayu salib. Jadi dengan demikian saudara, kita boleh simpulkan bahwa misi Kristus telah selesai. Ketika Yesus tersalib, dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Maka tirai di Ka'bah tercarik dari atas ke bawah, membuktikan bahwa semua perayaan-perayaan tabernakel, semua perayaan-perayaan Ka'bah telah selesai. Ilustrasi-ilustrasi tentang pengorbanan, tentang kurban, itu sudah diselesaikan dengan sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, jika ini sudah selesai, maka apa intisari daripada misi Kristus? Perlu kita ketahui. Intisari dari misi Kristus adalah keselamatan untuk semua umat manusia dari Adam sampai akhir sejarah dunia. Itulah sebabnya mengapa Yohanes bersaksi dan berkata kepada orang banyak dan berseru ketika berada di padang gurun. Dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang mengampuni dosa isi dunia." Ketika Yesus dibawa ke tempat di mana dia harus
berkata, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Underline kata mengangkut dosa isi dunia. Dosa apa dosa isi dunia ini? Dosa isi dunia adalah dosa yang disebut dengan dosa yang kita katakan sebagai upah. Jadi upah dosa itu maut. Nah, maut inilah yang diambil alih oleh Yesus, sehingga manusia harus mati digantikan oleh kematiannya, sehingga secara sempurna upah dosa itu maut, tetapi sudah digantikan oleh karunia Allah di dalam hidup Yesus Kristus. Itulah sebabnya Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa itu maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik saudara, apa itu misi Kristen? Nah, misi Kristen adalah harusnya memberitahukan tentang Yesus Kristus yang tersalib tadi, yang sudah menyelesaikan misi keselamatan umat manusia. Itulah sebabnya misi Kristen harus memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, bukan juru selamat segelintir orang atau segelintir sekte agama, tapi Yesus adalah juru selamat dunia. Bagaimana caranya supaya kita boleh memahaminya bahwa Yesus juru selamat dunia? Hanya dengan memahami bahwa konsep keselamatan, misi keselamatan telah selesai, sehingga upah dosa yang harus ditanggung oleh manusia, yaitu maut, telah digantikan oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya ada ayat mengatakan, saudara mungkin boleh baca, searching di Alkitab, hai maut, di mana sengat? Itu tertulis seperti itu. Jadi sengat maut tidak berkuasa lagi atas orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus. Siapa yang telah ditebus oleh Yesus? Semua umat manusia, sejak dari Adam sampai akhir sejarah dunia. Siapa yang diselamatkan Yesus? Semua orang, dari Adam sampai akhir sejarah dunia. Sehingga kita boleh berkata bahwa keselamatan telah datang di rumahmu hari ini. Keselamatan adalah sebuah kabar baik begitu. Namun kabar selamat ini tidak pernah disampaikan dengan jelas, karena sering disangkut pautkan kabar selamat ini sebagai bagian daripada misi Kristen. Misi Kristen ini sering menggabungkan misi Kristus digandeng dengan misi Kristen, sehingga semua orang yang ingin menjadi orang Kristen dikatakan misi Kristen adalah membuat orang menjadi Kristen. Nah, ini yang sangat berbahaya. Misi Kristen harusnya mengimplementasikan ajaran-ajaran Yesus dan mengumandangkan kabar baik. Hei dunia, hai semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum, ada kabar baik untukmu, bahwa Yesus Kristus yang tersalib, dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Dialah juru selamat dunia yang menggantikan kematian kita yang harusnya kita masuk di dalam kegelapan, tetapi kita dipanggil di dalam terangnya yang ajaib. Yesus Kristus adalah terang dunia, saudara. Dan Yesus, misi Kristus atau misi Kristus Yesus telah selesai dengan sempurna. Apa artinya kalau telah selesai sempurna? Artinya bahwa kita sudah diselamatkan. Satu syair lagu yang sangat baik yang sering dijadikan Jesus Save dalam bahasa Inggris. Jesus Save, Jesus Save. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sangat baik. Kita sudah mendengar Al-Masih selamatkan, kabarkan pada dunia, Al-Masih selamatkan, kabarkan kelepasan pada bangsa sekalian. Inilah kabar benar, Al-Masih selamatkan. Oke,
kita kembali kepada misi Kristus. Oke, saya ulangi. Misi Kristus sudah selesai. Bapa mengutus anak, anaknya sudah menggenapi semuanya, dan dia mati tersalib untuk menebus kita umat manusia. Jadi, apa yang disampaikan pada saat ini memberitahukan kepada saudara sebuah kabar baik, bahwa keselamatan itu sudah dijamin oleh Yesus Kristus, bahwa misi Kristus untuk menyelamatkan umat manusia selesai dengan sempurna. Terus kita pahami apa itu misi Kristen. Sebenarnya misi Kristen adalah harus membawa informasi tentang misi Kristus yang sudah selesai. Kabarkan kepada dunia bahwa misi Kristus sudah selesai. Itu yang disebut dengan preaching the gospel. Jadi khotbahkan Injil. Jangan khotbahkan hal-hal yang tidak membawa orang memahami tentang keselamatan. Jadi yang pertama adalah kabarkan atau khotbahkan itu Injil secara sempurna, yaitu full gospel. Bahwa Injil itu adalah sebuah kabar baik. Jadi preaching. Yesus itu di dalam menjalankan implementasi untuk membuat sebuah komunitas yang menjadi juru kabarnya ke depan, dia memberikan contoh teladan. Ada 4 teladan yang telah diberikan Yesus ketika hidup di dunia, supaya teladan ini ditiru kemudian diamalkan oleh orang-orang yang percaya kepada keselamatan itu untuk melakukannya. Apa itu? Pertama, preaching the gospel. Beritakan Injil. So, Injil itu harus diberitakan kepada keseluruh dunia. Baru tiba kesudahannya. Artinya harus diberitakan kabar baik ini kepada dunia, supaya semua yang berletih lesu dan berbeban berat karena dosa, mereka kembali akan menjadi lega. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Hai kamu yang berletih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan." Itu ayat Alkitab sudah sangat jelas Yesus katakan seperti itu. Sekarang kita akan melihat apa sih teladan Kristus, teladan Yesus ketika hidup di dunia. Pertama tadi saya selalu katakan preaching the gospel. Dia mengkhotbahkan sebuah kabar baik. Dia mengkhotbahkan tentang kelepasan. Dia mengkhotbahkan tentang kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Dia ingin menyatakan dosamu telah diampuni. Jadi saudara-saudaraku, itulah kabar baik bagi kita semua, preaching the gospel. Yang kedua harus kita pahami dalam misi Kristen, selain kita dalam misi Kristen ini preaching the gospel, preach the gospel, khotbahkan ini. Yang kedua adalah teaching, ajarkan ajaran Yesus Kristus. Dan ajaran yang terutama dan utama adalah ada di dalam Matius 28 sebagai amanat yang perlu diajarkan, dilakukan oleh orang-orang yang mengaku telah diselamatkan. Apa itu? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Discipleship. Bicara tentang pemuritan, bicara tentang pengajaran. Jadi teaching kita, pengajaran kita itu harus pengajaran memuridkan orang menjadi murid Kristus. Bukan mengajarkan orang menjadi murid organisasi atau murid daripada sekte atau murid sebuah agama, tapi murid Kristus. Ya, tapi pendeta kan orang berkata bahwa ya Kristus itu kan harus diimplementasikan dalam Kristen. Ya, memang tidak salah. Tetapi jika kita tidak membuat orang menjadi murid Kristus, lihatlah, mereka akan menjadi murid sebuah agama, sehingga mereka akan menjadi fanatik, legalis. Murid Kristus adalah murid yang tahu bahwa mereka adalah murid yang sudah diselamatkan oleh Tuhannya Yesus Kristus, murid yang telah mendapatkan kelepasan. Dan murid ini harus diajarkan untuk membuat pemuritan lagi. Ini disebut dengan discipleship. Nah, discipleship itu yang harus kita lakukan terus-menerus. Ketika murid Kristus ini memuridkan lagi, itu disebut dengan discipleship mateteon. Mateteon artinya kita sudah menjadi murid yang sudah menyatakan diri
bahwa kita sudah diselamatkan. Kita harus membuat 1 murid lagi, 2 murid lagi, 3 murid lagi, bahkan 12 murid lagi, untuk mengakui bahwa mereka sudah diselamatkan oleh Juru Selamat dunia. Itulah inti pengajaran dari discipleship. Jadi kalau inti pengajaran ini, discipleship ini, kita tidak duplikasikan dengan tepat, maka karakter Kristus dalam misi ini akan lenyap. Yang akan ada adalah karakter Kristen yang sering mengekspansi diri, memperbesar diri, melebihi daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan. Bahkan bisa kemungkinan terjadi misi Kristen terselubung dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Bukan kepentingan tentang Kristus yang dimuliakan, tetapi diri yang dimuliakan, bahkan sebuah sekte dimuliakan. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa ada 4 hal pengajaran Yesus yang akan menghasilkan manusia yang seutuhnya sebagai murid Kristus. Saya sudah ulangi tadi, pertama adalah preaching gospel. Yang kedua adalah teaching, ajarkan. Dan pengajaran, inti pengajaran Yesus adalah jadikan semua bangsa murid, merupakan amanatnya di dalam Matius 28 ayat 19-20. Perhatikan baik di sana. Jadi kita akan melihat bahwa discipleship adalah bagian sebuah proses pengajaran. Apa yang harus diajarkan? Dan Yesus berkata, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa perintah Yesus? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Why? Karena manusia-manusia itu dikasihi Yesus, untuk itulah dia mati. Jadi kita harus mengasihi semua umat manusia dari agama manapun, dari sekte golongan manapun, dari ras manapun, dari bangsa manapun. Itulah sebabnya Yohanes yang menerima karunia nubuat dan dari roh nubuat, yaitu karunia nubuat dari roh nubuat, roh yang memberikan nubuat kepada Yohanes di Pulau Patmos. Dia memberitahukan tentang kabar baik kepada dunia. Jadi kabarkan ini sebagai berita baik kepada seluruh dunia. Beritakan Injil, beritakan tentang Yesus Kristus kepada semua suku, bahasa, bangsa, dan kaum. Yang ketiga, saudara, yang ketiga yang Yesus teladankan atau lakukan di dunia untuk orang-orang Kristen di dalam bermisi lakukan, harusnya yang ketiga adalah, pertama adalah preaching, kedua teaching, yang ketiga adalah healing. Healing adalah sebuah usaha untuk membuat orang menjadi percaya bahwa kesembuhan itu berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan umat manusia. Jadi rumah-rumah sakit didirikan bukan dalam proses kesembuhan, tapi proses mengobati. Tapi yang di dalam pengobatan itu kita harus beritahu bahwa kami mengobati, tapi Tuhanlah yang menyembuhkan. Dan Yesus adalah penyembuh. Berapa banyak saudara-saudara yang mengalami mujizat kesembuhan. Jadi kesembuhan ini, program misi Kristen adalah bagaimana membawa berita tentang kesembuhan yang Tuhan lakukan. Baik lewat pengobatan di rumah sakit, lewat dokter-dokter, lewat tangan kanan penginjilan disebut dengan New Start, nutrisi yang cukup, bahkan dengan program-program kesehatan yang lain. Semua ini mengarahkan kita kepada satu sumber, bahwa Tuhanlah penyembuh, Yesus Kristus. Jadi juga ada healing touch, ada jamahan kesembuhan, dan itu dipraktikkan oleh Yesus dengan menjama jubahnya, seorang telah sembuh. Jadi banyak cara yang dilakukan dalam misi Kristen, tetapi yang paling penting misi Kristen haruslah memuliakan Tuhan dan mengarahkan semua orang mempercayai bahwa mereka telah diselamatkan oleh seorang yang bernama Kristus Yesus, yang adalah Tuhan kita. Dan yang ketiga tadi adalah healing. Jadi preaching, teaching, healing. Dan yang keempat, jangan lupa feeding. Ketika Yesus berkhotbah 5.000 orang
yang disebutkan dicatat sebagai laki-laki, nah, belum termasuk perempuan atau anak-anak. Sehingga banyak komentator Alkitab mengatakan itu kalau ada ibu-ibu bisa jadi 10.000, tambah mungkin 2 anak, ya itulah komentator Alkitab bisa 2.000. Tetapi saya ingin mengatakan itu quantity, itu dicatat untuk memberikan sebuah pernyataan yang jelas. 5.000 laki-laki yang hadir pada saat itu waktu mendengarkan Yesus berkhotbah. Yesus setelah berkhotbah, setelah mengajar, dia juga memberi makan orang banyak. Memberi makan. Ketika murid-murid berkata, biarkan orang-orang itu pulang. Tapi Yesus berkata tidak, kamu harus memberi mereka makan. Jadi program misi Kristen harusnya memberi orang makan, buat dapur-dapur umum. Apalagi ketika ada persoalan gempa terjadi, malapetaka di satu tempat, kita harus melakukan misi Kristen, yaitu menyiapkan suplai makanan yang cukup buat orang-orang banyak yang menderita. Apalagi ketika orang mendengarkan pekabaran firman, kita harus memberikan mereka makan. Hari ini gereja saudara atau tempat ibadah saudara mulailah perhatikan hal ini, bahwa memberi makan orang ketika mereka lapar adalah salah satu misi Kristen. Dan akhirnya oleh karena kita bisa menyatakan ini kepada dunia, kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah teladan dan ajaran Yesus yang telah dia lakukan di dunia. Kami mempraktikkan ini sebagai misi Kristen. Tapi misi Kristus kami beritakan, yaitu gospel, bahwa Yesus sudah selamatkan saudara. Baik saudara-saudara, apa akhir daripada misi Kristus? Kemudian kita paham bahwa sudah selesai ini yang harus diberitakan oleh orang-orang Kristen di dalam misi pengajarannya, dalam misi penyembuhannya, dalam misi memberi makan orang banyak, di dalam misi pemuritan. Semua ini adalah misi Kristen yang mengarah untuk mengungkapkan bahwa misi Kristus sudah selesai menyelamatkan saudara dan saya. Dan hasilnya apa yang kita dapatkan? Hasilnya akan menghasilkan manusia yang seutuhnya sempurna di dalam Kristus Yesus. Manusia-manusia yang akhirnya menghasilkan kesehatan yang baik di dalam 4 aspek. Sehat secara mental. Banyak orang-orang beragama akhirnya tidak sehat secara mental karena tidak paham garis yang benar-benar yang menjadi misi Kristus itu sudah selesai, sehingga menjadi bayang-bayang. Mereka akhirnya mentalnya di dalam hal beragama lupa ketika kita beragama bermisi apa. Misi Kristen itu harus mengungkapkan dan menyatakan bahwa Yesus sudah selamatkan dan misi Kristus itu sudah selesai di dalam 4 hal tadi yang saya katakan, yaitu pengajaran, khotbah, memberikan kesembuhan, dan memberi makan orang banyak. 4 ini yang dilakukan Yesus tujuannya untuk memberikan sebuah pernyataan tegas bahwa saya lakukan ini untuk memberitahukan kepada dunia tentang satu hal, bahwa Tuhan sudah selamatkan saudara dan saya. Dan hasilnya, saya mau ulangi, hasilnya apa? Akan menghasilkan manusia yang punya mental yang baik, mental yang tidak menghakimi orang, mental yang selalu menolong orang, mental yang selalu menghiburkan orang, mental yang selalu optimis dalam kehidupan, karena Yesus sudah selamatkan kita untuk kehidupan kekal. Masa Tuhan kita tidak akan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia yang fana ini? Yang kedua, setelah kita mental itu spiritual kita itu akan terbangun. Jadi mental, spiritual, apalagi fisikal, fisik kita akan semakin segar karena kita selalu disegarkan bahwa tubuh kita adalah Ka'bah Allah dan kita telah diselamatkan. Maka kita akan memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dan secara sosial kita akan suka menjadi tetangga yang baik, ramah kepada semua orang, suka memberi tumpangan, dan tidak menyusahkan orang lain. Itulah hasil daripada misi Kristen yang memahami misi Kristus. Jadi misi Kristen
harus memahami misi Kristus yang sudah selesai dan menyatakan misi Kristus itu sudah selesai dengan sempurna, bahwa semua sudah diselamatkan. Itulah sebabnya karena kita sudah diselamatkan, kami mengajar saudara kabar baik ini, mengajar Anda menjadi murid Yesus, mengajar Anda untuk melakukan apa yang diajarkan Yesus, dan mengkhotbahkan kabar baik tentang Injil kekal, serta suka memberikan makan kepada semua orang, dan juga memberikan pertolongan untuk pengobatan orang melalui rumah sakit, dan memuliakan Tuhan sebagai Tuhan penyembuh. Tuhan Yesus akan memberkati kita saudara-saudara di hari Sabat ini. Kiranya saudara boleh terus memahami bahwa ketika Yesus berkata, "It is finished" di kayu salib, Ia ingin menyatakan bahwa upah dosa yang mau tadi digantikan oleh kematiannya di kayu salib. Artinya Dia telah memberikan jaminan keselamatan kepada saudara dan saya. Nyanyikan ini sebagai nyanyian bagi saudara berulang-ulang. Sadar tentang hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya.